Halo guys, gue Febrian dan welcome back to my trading recap, di mana di sini gue ambil trade long di tanggal 4 November dan hasil 150 pips guys. Dan ya, ini adalah full analysisnya untuk fast quick analysis. Live recapnya ada di TikTok, kalian bisa cek, dan untuk analisis fullnya ada di sini guys. So, masuk ke tanggal 4 November guys ya, gue punya bias bullish. Kenapa? Karena hari Seninnya kita ngambil previous day low dan close bullish. Jadi gue bilang, oh berarti ini kita bisa bullish sampai ambil PDH. PDH di sini ya, 4029. Jadi bias gue adalah bullish. Sebenarnya untuk minggu ini bias gue tuh mostly bearish, tapi untuk hari ini kita bullish. Itu guys. Nah, langsung aja ya kita ke 15 menit. Ini gua kasih lihat drawingnya. Bam. Nah, di sini guys. Di sini pasti yang gue tandai adalah satu daily open ya jam 6 dan juga true day open guys. Nah, karena bias gue bearish, so what do we look for? A long below true day open dan juga daily open. Jadi kita cari long di bawah true day open dan juga di bawah daily open, which is ini adalah waktu yang cocok. Kenapa? Karena selain kita di bawah daily open dan true day open, kita juga melihat ada equal low di sini guys. Equal low. Dan ini target yang kuat sebelum kita mulai ada potensi buy untuk cari long gitu. So, kita lihat di sini di detail ya 1 menit. Nah, kenapa gue nggak ambil trade di sini guys? Setelah dia sweep equal low, kan gue bilang target kuat. Karena ya dia nggak bisa bikin market structure shift. Lihat nih. Tuh, ya. Dia malah bikin lower high. Dan gue bilang, wah ini nggak akan bagus nih guys untuk kita entry. Dan betul aja, dia malah turun lagi ke bawah untuk sweep low yang terbentuk setelah kita sweep equal low di sini. Jadi ini liquidity baru. Dia sweep. Terus baru dari sini kita dapat beberapa konfirmasi guys. Pertama, ya setelah bikin lower low, lower high, dia bikin higher low dan higher high. Market structure shift itu indikator pertama. Selain itu, yang gue cari apa di sini? Fair value gap di M1 nih ditambah dengan change in state of delivery guys. Nih, yang bertindak sebagai order block. So, ini adalah area yang kuat untuk yang baik juga untuk kita entry. Kenapa? Karena kita ada di dalam imbalance dan juga tap order block guys. Nah, kenapa gua entry di sini? Kenapa nggak entry di sini? Karena konfirmasi structure shiftnya baru ada di atas guys. Setelah itu baru kita entry. Di sini kita dapat setelah fill imbalance, setelah market structure shift, kita lihat apa di sini guys. Failure swing atau kegagalan harga untuk bikin swing lower low. Jadi bikin swingnya lower high. Bukan higher low ya, sorry. Dan indikasi harga pengen naik dengan buyer yang mulai push harga ke atas gitu guys. Dan di sini kalian bisa lihat bagaimana gua memanage trade gua. Di sini ada break structure, ada imbalance di sini yang gue bilang ini adalah breakaway gap atau gap yang better not to be filled, karena ini adalah kita lihat bisa running tuh 1 2 3 4 bullish candle. Dan kita break structure ke atas. Setelah itu kita bikin fair value gap atau imbalance di sini, harga fill, push price higher, break of structure. Nah, terus bikin imbalance baru di sini, harga turun lagi, tap cuma atasnya doang, topnya doang di sini. Terus lanjut break structure lagi. Nah, di sini yang gua ada potensi inducement. Kenapa? Kalau misalnya gua lihat low di sini, ini udah protected guys. Kenapa ini terlindungi? Karena pertama kita udah break structure dan juga kita lift imbalance baru itu. Sedangkan low di sini itu belum protected guys, belum terlindungi. Kenapa? Karena walaupun dia udah break structure ke atas, dia nggak ada form of imbalance di sini, nggak ada fair value gap ataupun inverse fair value gap, sehingga low itu berpotensi menjadi inducement karena low yang belum terlindungi guys. Jadi setelah itu harga break structure, setelah itu dia sweep low di situ karena memang belum protected low. Jadi orang-orang yang udah trail stop loss mereka ke bawah low sini,
ya, dia trailing stop loss mereka itu kena stop out. Setelah itu fill imbalance yang ada di bawah sini, dan selanjutnya harga terbangnya kemana? Sampai ke TP gua guys. Nah, TP gue ini targetnya adalah internal range high yang diambil dari swing high sini. Swing high sini ke swing low di sini. Nah, kita lihat nih, ini adalah swing high pertama di dalam range harga ini, yang sehingga gue bilang ini adalah internal range high. Dan juga ini adalah high yang berada di premium zone. Jadi ada potensi pembalikan dari sini guys. Ya, walaupun iya, gue tahu harga rally lagi, but ya, gue udah bank 150 pips di sini, dan gue juga TP1 di sini seingatku. Di sini yang sembari gue juga break even guys. Di situ guys. Jadi ya, ini gue hit 150 pips dalam jangka waktu 33 menit guys. Ya, jadi ini align sama bias gue, dan juga kita bisa lihat indikasi buyer yang kuat mulai dari imbalance yang di respect dan juga inducement yang di sweep break structure ke atas sampai dia target ke internal range high yang gua targetin guys. Mungkin sekian trade recap yang gua lakukan di tanggal 4 November, dan ini kebetulan belum memulai London ya. Ini masih di Asian kill zone guys. Dan ya, jadi segitu aja full analisa dari trade recap di tanggal 4 November yang gue dapetin 150 pips. Dan ya, untuk kalian yang mau ikutin journey trade recap gue, bisa subscribe channel ini dan juga follow TikTok gue, karena gue update pertama pasti di sana. Gue juga ikut komunitas Discord JWICT Academy, yang linknya gue akan taruh di deskripsi bersama dengan TikTok gue juga dan Instagram gue juga. So ya, segitu aja, dan thank you guys yang udah nonton.